Hai, selamat datang di channel Hits Video, channel yang membahas alur cerita film seru dan terbaik. Kali ini saya akan membahas alur cerita film berjudul The Assistant yang belum lama ini dirilis. Film ini cukup brutal sehingga cocok untuk kalian para pecinta film action. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang narapidana bernama Javik. Ternyata hari ini adalah hari kebebasan Javik setelah ia mendekam di penjara selama hampir 10 tahun. Ketika sudah keluar dari penjara, Javik terlihat sedikit kebingungan karena Javik sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Pada akhirnya Javik menaiki bis dan berencana untuk mendatangi kembali rumah lamanya. Sesampainya di sana terlihat rumah Javik yang sudah usang karena lama tak berpenghuni. Di sini Javik kembali teringat dengan kenangan bersama anak dan istrinya sebelum mereka meninggal. Diketahui anak dan istri Javik telah dihabisi oleh seseorang ketika Javik sedang berada di dalam penjara. Namun sampai saat ini si pelaku tidak pernah ditemukan oleh polisi dan kasusnya dibiarkan begitu saja. Kemudian emosi Javik jadi menggebu-gebu hingga berteriak sangat keras dan menghancurkan semua barang yang ada di sana. Ketika Javik sedang mengamuk, tiba-tiba ia didatangi oleh seorang pria bernama Peros. Di sini Peros meminta Javik agar menghentikan kegaduhan tersebut karena hal itu sangat mengganggu warga sekitar. Betul juga. Di rumahku. Kemudian Javik memilih mendatangi temannya yang dulu pernah satu sel dengan Javik. Sesampainya di sana, Javik pun bertemu dengan teman satu selnya dulu yang bernama Kwan. Di sini Javik meminta izin kepada Kwan agar dirinya bisa tinggal di rumah Kwan untuk sementara waktu. Kwan yang kebetulan hanya tinggal sendirian, ia pun mengizinkan Javik untuk tinggal bersamanya. Keluarga yang banyak. Mungkin lebih baik. Ataupun Keesokan harinya, Javik mendatangi salah satu sahabat lamanya untuk meminta sebuah pekerjaan. Ini dia sahabat lama Javik yang bernama Sam. Javik telah mengenal Sam dari zaman sekolah dan sekarang Sam terlihat sudah sangat mapan. So, welcome to Golden Land, bro. Setelah tahu maksud kedatangan Javik, di sini Sam menawarkan Javik pekerjaan yaitu menjadi tukang penagih hutang untuk perusahaan Sam. Ternyata Sam ini menjabat sebagai CEO di perusahaan Golden Lion yang bergerak di bidang peminjaman uang. Look around, bro. Apa yang tak halal nih? Mendengar tawaran itu, Javik meminta Sam agar memberinya pekerjaan lain karena Javik sendiri sudah tidak ingin bekerja menggunakan kekerasan. Akan tetapi Sam menjawab kalau perusahaannya saat ini hanya membutuhkan seorang penagih hutang. Kemudian Javik pun meminta waktu kepada Sam karena Javik akan memikirkannya dulu. Terima kasih, Sam. Malam harinya terlihat Javik yang kembali teringat dengan mendiang istri dan anaknya dulu. Mereka sering kali mengunjungi Javik ketika ia berada di dalam penjara. Namun suatu waktu Sam tiba-tiba mendatangi Javik. Sam memberitahu kalau keluarga Javik kini telah tewas dihabisi oleh seorang pecandu narkoboy. Sayangnya si pecandu itu berhasil kabur dan hingga saat ini belum bisa diketemukan. So sorry, bro. Kau cakap apa ni sekarang? Lisa dan Zikri tak mati. Aku tak tahu macam mana nak beritahu kau. Kemudian Javik kembali mengingat alasan dirinya bisa masuk penjara. Kala itu Javik yang bekerja sebagai supir, tiba-tiba mobilnya dirazia oleh beberapa polisi. Ketika polisi itu menggeledah ke dalam mobil Javik, si polisi menemukan barang haram dan Javik langsung dituduh sebagai pengedar dari barang haram tersebut. Kemudian Javik langsung disidang lalu dijatuhi hukuman selama 10 tahun penjara. Yang padahal Javik sama sekali tidak tahu menahu perihal barang haram tersebut.
Kembali ke masa sekarang, terlihat saat ini Javik sedang melamun di depan kolam renang. Kemudian Javik didatangi oleh Peros, yaitu orang yang kita lihat di awal film. Di sini Javik sempat lupa kepada Peros. Namun Peros mengingatkan Javik kalau Peros ini adalah orang yang menyadarkan Javik ketika Javik mengamuk sendiri di rumah lamanya. Pada akhirnya Javik pun teringat dan mereka lanjut mengobrol. Di sini Javik mencoba meminta saran kepada Peros mengenai pekerjaan yang ditawarkan oleh Sam, yaitu menjadi seorang penagih hutang. Peros menjawab kalau zaman sekarang sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi saran dari Peros lebih baik Javik ambil tawaran dari Sam meskipun pekerjaan itu harus sedikit menggunakan kekerasan. Mendengar semua itu, Javik berterima kasih kepada Peros karena telah memberinya saran. Oke, Bu. Jadi, Keesokan harinya, Javik pun mendatangi kantor Sam, lalu menerima tawaran kerja dari Sam, yaitu menjadi seorang penagih hutang. Pada hari itu juga, Javik langsung melakukan pekerjaannya, dimulai dengan menagih sebuah konter HP yang si pemiliknya mempunyai banyak hutang kepada Sam. Di sini Javik berpura-pura akan membeli HP untuk memancing si pemilik konter keluar. Kemudian Javik berkenalan dengan anak si pemilik konter yang ternyata seorang hacker. Hingga saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba si pemilik konter datang lalu Javik langsung mengatakan kalau dirinya adalah orang suruhan Sam. Mendengar nama Sam, si pemilik konter langsung paham kalau kedatangan Javik yaitu untuk menagih hutang. Di sini si pemilik konter meminta tempo 1 minggu kepada Javik karena saat ini uangnya masih belum ada. Javik yang masih beradaptasi dengan pekerjaannya, ia pun hanya membawa 1 ponsel di sana sebagai bunga dari hutang si pemilik toko. 1 minggu boleh lah. Jangan pukul, jangan buat. Takut dengan saya. 1 minggu, ingat. Hari-hari berikutnya, Javik mulai terbiasa dengan pekerjaannya tersebut. Terlihat saat ini Javik sudah bisa mendapatkan uang tagihan dari para nasabah yang menunggak kepada Sam. Keesokan harinya, Javik kembali melakukan pekerjaannya. Namun kali ini, Javik tidak hanya menagih, melainkan sambil menyelidiki tentang kasus kematian anak dan istrinya. Sayangnya, orang-orang di sana tidak ada yang tahu mengenai kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Javik menagih ke salah satu toko baju sambil menanyakan kasus pembunuhan keluarganya. Namun si pemilik toko baju juga tidak mengetahui kasus tersebut. Javik yang masih mengingat kalau orang yang menghabisi istrinya adalah seorang pecandu berat, ia pun mencoba menanyakan tentang markas para pecandu. Untungnya istri dari si pemilik toko baju itu mengetahui markas para pecandu tersebut hingga Javik langsung mendatanginya. Sesampainya di sana, Javik malah dipalak oleh seorang pecandu berat yang berambut gondrong. Namun ketika melihat wajah Javik, si gondrong seperti merasa ketakutan dan langsung bergegas pergi. Kemudian ketika Javik akan pulang ke rumah Kwan, tiba-tiba Javik dihadang oleh 3 preman yang langsung mengeroyok Javik. Ketika Javik sudah tidak berdaya, tiba-tiba Peros muncul dan langsung menghajar ketiga preman tersebut. Singkat cerita, kini Javik sudah berada di rumah Kwan dalam keadaan tidak sadar. Ketika Javik bangun, ia sangat kaget karena Peros sudah berada di sampingnya. Javik pun menanyakan siapakah Peros sebenarnya dan kenapa ia selalu mengikuti Javik. Peros menjawab kalau sebenarnya ia adalah sepupu dari istri Javik. Ternyata 2 tahun setelah Javik mendekam di penjara, Peros juga mendapat kabar kalau istri dan anak Javik sudah tewas dihabisi oleh seorang pecandu berat. Karena hal itulah Peros tinggal di kota ini dan ia juga berencana membalas dendam kepada orang yang telah menghabisi sepupu Peros, yaitu istri Javik. Awalnya Javik tidak percaya akan hal itu. Namun setelah Peros memperlihatkan foto dirinya dan istri Javik ketika waktu kecil, akhirnya Javik pun percaya kepada Peros. Sebelum pergi, Peros mengatakan kalau sebenarnya ia bisa menyelesaikannya seorang diri. Namun karena Javik adalah suami sepupu Peros, maka Javik berhak membantu Peros dalam menyelesaikan semua ini. Kemudian Peros pun pergi sambil meninggalkan alamatnya di belakang foto tadi. Alamat aku di belakang. So, Keesokan harinya, Javik mendatangi Peros yang tinggal di sebuah hotel. Di sana, Peros langsung menunjukkan rekaman video ketika istri dan anak Javik dihabisi. Peros mengatakan kalau video tersebut ia dapatkan dari tetangga Javik yang tak sengaja merekam ketika si pelaku pembunuhan itu akan kabur.
Namun sayangnya video itu tidak terlalu jelas karena direkam menggunakan ponsel kentang. Di sini Peros menyarankan Javik agar mendatangi IT untuk menjernihkan kualitas videonya. Javik yang teringat kalau dia mempunyai nasabah yang anaknya adalah seorang hacker, ia pun langsung mendatangi si hacker tersebut. Tapi dia sempat rekam video tu. Dia rejak dia tengok video tu. Sebab tu dia takut nak pergi ke polis. Aku tahu siapa yang boleh tolong kita. Pak, aku tak ada kat sini lah. Sesampainya di sana, si hacker langsung mengusir Javik karena dikira Javik akan menagih kembali hutang ayahnya. Javik mengatakan kalau ia akan menganggap lunas semua hutang ayahnya, asalkan ia mau membantu Javik untuk menjernihkan video yang sudah ia masukkan ke dalam flashdisk. Mendengar semua itu, si hacker pun setuju dan ia meminta waktu 1 hari kepada Javik. Setelah itu, Javik langsung mengajak Peros ke perusahaan Sam untuk menyetorkan semua uang hasil tagihannya selama ini. Sesampainya di kantor Sam, Javik meminta Peros agar menunggunya di bawah, sementara dirinya sendiri akan menemui Sam di ruangan atas. Ternyata saat itu Sam sedang di luar dan Javik hanya bertemu dengan tangan kanan Sam yang merupakan seorang wanita. Javik pun langsung menyetorkan semua uang hasil tagihannya. Di sini si tangan kanan memperingati Javik agar tidak membawa masalah pribadinya ke pekerjaan. Ternyata si tangan kanan sudah mendapat kabar jika selama ini Javik menagih sambil mencari informasi atas kasus kematian keluarganya. Terlihat Javik yang tidak peduli karena saat ini ia hanya ingin balas dendam kepada para pelaku yang telah menghabisi anak dan istri Javik. Ketika Javik dan Peros akan pulang, Javik dihubungi oleh si hacker yang ternyata sudah selesai menjernihkan video tersebut. Dengan cepat si hacker pun langsung mengirimkan video itu ke ponsel Javik. Muka dia macam familiar. Malam harinya, Javik dan Peros terus memutar berulang-ulang video itu untuk mengetahui siapa orang yang telah menghabisi anak dan istri Javik. Hingga setelah diputar berulang kali, Javik teringat dengan si pecandu berambut gondrong yang kemarin sempat ingin memalaknya. Javik curiga kepada si gondrong karena ketika melihat wajah Javik, si gondrong langsung pergi. Aku rasa aku kenal sama Mak ni. Tanpa menunggu lama, Javik dan Peros pun langsung mendatangi si gondrong ke tempatnya kemarin. Sesampainya di sana, terlihat banyak sekali orang yang sedang berpesta barang haram karena diketahui yang mempunyai tempat ini adalah mafia paling ditakuti. Sehingga para polisi atau militer pun tidak berani masuk ke tempat tersebut. Di sini Javik dan Peros terus mencari si gondrong namun mereka sedikit kesulitan karena saking banyaknya orang-orang. Hingga tak lama Javik berpapasan dengan si gondrong dan mereka langsung menangkapnya untuk diinterogasi. Siapa yang upah awak untuk bunuh orang? Mana aku ada bunuh orang? Aku dah lupa bukan kau. Awalnya Javik dan Peros menginterogasi si gondrong dengan cara baik-baik. Namun karena si gondrong tidak juga mau buka mulut, Peros terpaksa menginterogasinya dengan cara yang lebih ekstrim. Kau tahu kau siapa? Aku tak bunuh dia orang. Karena ketakutan, si gondrong akhirnya mengatakan kalau dia hanya disuruh oleh bosnya yang bernama Rodney. Si gondrong bersumpah kalau ia tidak membunuh istri dan anak Javik, melainkan hanya menyimpan barang haram di mobil Javik sehingga membuat Javik ditangkap lalu dipenjara 10 tahun. Mendengar hal tersebut, inilah yang dilakukan Peros. Setelah itu, Peros dan Javik dihampiri oleh penjaga di sana hingga keributan pun tak terhindarkan. Setelah berhasil mengalahkan para penjaga, Peros mengatakan kalau sekarang mereka harus mencari Rodney, yaitu bosnya si gondrong tadi. Kemudian keributan dua lawan banyak pun terjadi kembali.
Setelah berhasil mengalahkan para penjaga, Peros dan Javik berhasil menemukan ketua dari tempat itu yang merupakan tangan kanan Rodney. Di sini Peros berhasil memojokkan si tangan kanan Rodney. Hingga pada akhirnya, ia bersedia mengantarkan Peros dan Javik untuk bertemu dengan Rodney. Sebelum mereka pergi, Peros tiba-tiba membakar semua uang hasil penjualan barang haram di sana yang jumlahnya hampir 15 juta dolar. Kemudian Peros akhirnya bertemu dengan Rodney di suatu tempat yang telah mereka rencanakan. Di sini Peros langsung menghabisi ketiga bodyguard Rodney. Melihat hal itu, Rodney kabur hingga aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Rodney yang sudah sekarat, ia pun mengatakan kalau ia hanya diperintah oleh seseorang bernama Terence. Setelah mendapatkan informasi itu, inilah yang dilakukan Peros. Mampus kau. Terence sudah bagi tahu pasal kau. Kau tahu aku siapa? Apa kau buat ni, sial? Sebelum pergi, Peros mengambil ponsel Rodney untuk mendapatkan informasi lebih detail mengenai siapa Terence sebenarnya. Setelah kembali, Javik berhasil menemukan Terence melalui ponsel Rodney yang tadi dibawa Peros. Di sini Javik baru menyadari kalau Terence adalah seorang jaksa yang dulu menangani Javik ketika akan dipenjara. Javik sempat bingung apa hubungannya Terence dengan kematian istri dan anak Javik. Namun Peros mengatakan kalau semuanya akan terbongkar sebentar lagi. Di sini Javik sempat menolak untuk ikut lagi dengan Peros, karena aksi Peros terlalu brutal dan banyak memakan korban. Namun Peros menjadi marah karena semua orang yang Peros habisi itu adalah orang-orang yang terlibat atas kematian istri dan anak Javik. Mendengar hal itu, akhirnya Javik mengerti dan akan melanjutkannya lagi. Keesokan harinya, kita diperlihatkan Sam yang sekarang didatangi oleh bosnya yang bernama Dicky. Saat ini Dicky memarahi Sam karena baru saja mereka kehilangan uang jutaan dolar. Ternyata tempat pesta barang haram yang kemarin Peros dan Javik bakar adalah milik Dicky, si bos mafia paling ditakuti. Terungkap fakta kalau selama ini Dicky lah yang membuat perusahaan ini bersama Sam hanya untuk menutupi kedok mereka. Karena sebenarnya Dicky dan Sam adalah bandar terbesar yang markasnya baru saja Peros bakar. Lalu apa hubungannya dengan kematian istri dan anak Javik? Kita akan tahu nanti. Kan tak elok depan-depan budak. Ya, sir. 在自己的世界里，钱嘛，失去了可以再找回来。 Adegan berpindah ke Peros dan Javik yang saat ini sedang berada di kediaman Terence. Diam-diam mereka berdua masuk ke dalam dan langsung membuat Terence tak sadarkan diri. Ketika Terence tersadar, ia sudah dalam keadaan terikat dan akan diinterogasi oleh Javik dan Peros. Javik langsung menanyakan siapakah dalang di balik semua ini. Namun Terence bersikeras kalau ia tidak tahu apa-apa dan mungkin mereka berdua salah orang. Peros yang tidak mau berbelit-belit, ia pun akan menyiksa Terence dengan cara yang lebih ekstrim. Namun Javik yang tidak tega melihat penyiksaan itu, ia pun memilih pergi ke rumah Kwan, yaitu sahabatnya waktu Javik di penjara. Adegan berpindah ke si wanita yang merupakan tangan kanan Sam. Ternyata si tangan kanan sudah dikirim Sam untuk menginterogasi Kwan. Di sini si tangan kanan memaksa Kwan agar mengatakan di mana Javik sekarang. Ternyata Sam sudah tahu kalau orang yang telah menghancurkan tempat pesta barang haramnya adalah Javik dan Peros. Namun karena Kwan tidak tahu apa-apa, si tangan kanan dan para anak buahnya menghabisi Kwan saat itu juga. Beberapa jam kemudian, Javik pun datang dan ia dibuat terkejut setelah melihat Kwan yang sudah tidak bernyawa.
Tak lama datang juga Peros yang sudah mendapat informasi dari Terence siapa dalang di balik semua ini. Peros pun mengatakan kalau istri dan anak Javik dihabisi oleh Sam, yaitu sahabat dekat Javik sendiri. Dengan cepat Javik langsung mendatangi Sam. Namun sayangnya Javik terlebih dahulu ditangkap oleh para anak buah Sam. Ketika Javik sadar, Javik sudah berada di hadapan Sam dan di sini semuanya terungkap. Ternyata dari dulu Sam sangat mencintai istri Javik. Namun sayangnya istri Javik lebih memilih Javik untuk menjadi suaminya. Setelah Javik mempunyai anak, Sam masih saja tidak bisa melupakan istri Javik dan dari sinilah Sam mempunyai niat buruk kepada Javik. Sam memerintahkan si Gondrong untuk menjebak Javik dengan memasukkan barang haramnya ke mobil Javik. Kemudian Sam juga membayar Terence si jaksa agar bisa memenjarakan Javik selama 10 tahun. 10 tahun dalam penjara, untunglah. Tapi tak apa. 2 tahun setelah Javik dipenjara, Sam mendatangi istri Javik berniat untuk menikahinya. Akan tetapi istri Javik menolak sehingga Sam berniat akan memperkawosnya. Namun saat itu anak Javik berhasil melukai kaki Sam dengan sebuah pisau. Hingga dengan terpaksa Sam membantai mereka semua. Mendengar semua itu, tentu Javik sangat marah karena dia tidak menyangka sahabat dekatnya tega melakukan hal seperti ini. Kemudian tangan kanan Sam menembak Javik hingga membuatnya tewas. Ketika anak buah Sam akan membuang jasad Javik, ternyata Javik masih hidup karena tembakannya tadi hanya mengenai pipi Javik. Kemudian muncullah Peros hingga Javik dan Peros pun balik membantai semua anak buah Sam yang ada di sana. Wah, lubang pipi. Kini Peros dan Javik tinggal berhadapan dengan si tangan kanan Sam. Di sini si tangan kanan berhasil menembak Javik lalu berduel dengan Peros menggunakan tangan kosong. Hingga di suatu kesempatan, Peros mampu membuat si tangan kanan tidak berdaya. Javik kembali bangun dan langsung menghabisi si tangan kanan tersebut. Di sisi lain, Sam yang sudah tahu kalau Javik berhasil menghabisi semua anak buahnya, ia pun bersiap melawan Javik. Tak lama datanglah Javik yang langsung menodongkan pistol ke arah Sam. Di sini Sam meminta Javik agar mereka berduel saja dengan tangan kosong secara jantan. Tiba-tiba muncul Peros yang langsung memanasi Javik agar Javik mau menerima tantangan itu hingga perduelan antara mereka pun terjadi. Di tengah perduelan terlihat Peros yang malah membantu Javik untuk mengalahkan Sam.
Pada akhirnya, Sam berhasil membuat Peros maupun Javik menjadi tumbang. Namun saat Sam akan menghabisi Peros, inilah yang terjadi. Di sini kita akhirnya diberitahu kalau ternyata selama ini Peros tidak pernah ada. Peros hanyalah hayalan dari sisi lain Javik yang memiliki sifat brutal. Artinya Javik mempunyai kepribadian ganda dan dalam hayalannya itu, Peros selalu muncul ketika Javik sedang merasa marah. Diketahui kalau kepribadian ganda Javik itu mulai muncul pasca Javik menerima kabar kalau keluarganya telah tewas. Setelah menghabisi Sam, kini Javik harus melawan sosok dirinya sendiri yaitu Peros karena mulai sekarang Javik ingin hidup normal tanpa kebrutalan. Terlihat Javik yang bertarung melawan dirinya sendiri hingga Javik harus terpental ke bawah gedung tersebut. Kemudian Javik diselamatkan oleh seseorang. Beberapa hari setelah itu ternyata orang yang telah menyelamatkan Javik adalah Diki, yaitu si mafia paling ditakuti. Diki rupanya kagum kepada Javik karena hanya dengan sekejap Javik mampu menghancurkan semua bisnisnya dan menghabisi semua anak buahnya termasuk Sam. Di sini Diki mengajak Javik agar mau bergabung bersamanya. Diki juga akan menjadikan Javik sebagai CEO baru di perusahaannya menggantikan Sam. Mendengar hal tersebut, Javik pun mengambil pulpen dari Diki, lalu inilah yang dilakukan Javik. Javik menghabisi Diki karena Javik menganggap kalau Diki pasti terlibat dalam kasus kematian keluarganya. Dan film pun selesai. Semoga Anda terhibur dan tuliskan komentarnya tentang film ini di kolom komentar. Oke guys, terima kasih buat kalian yang telah support channel ini. Semoga kedepannya admin akan lebih baik lagi dari sebelumnya. Subscribe bila bermanfaat, like bila kamu suka, share agar menjadi amal jariah. Jangan lupa nonton film-film seru dan menarik lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.